Halo, selamat pagi kepada anak-anak Bapak semua. Salam sehat. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini, di mana kita masih melanjutkan topik kita medan listrik yang kemarin yang sudah kita pelajari. Di mana kemarin itu medan listrik itu didefinisikan sebagai efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik atau ruang di sekitar benda bermuatan listrik, di mana jika suatu benda bermuatan listrik berada di dalam ruangan tersebut akan mendapat gaya listrik atau gaya Coulomb. Dan persamaannya kemarin juga sudah ada E sama dengan F dibagi Q. Ya, untuk persamaannya. Tapi ada juga E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat, di mana R itu jarak muatan, ya. Q muatan, K ketetapan, ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, yang mau kita bahas sekarang yaitu menggunakan persamaan ini terhadap pemecahan masalah dalam soal, ya. Contohnya ini yang pertama. Sebuah titik D berada pada jarak 3 cm dari muatan positif 6 mikrocoulomb. Besar dan arah medan listrik pada titik D adalah titik-titik jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat minus 2. Oke, nah persamaan itu akan kita pakai terhadap pemecahan masalah di soal ini, ya. Yang pertama kita pahami soal ini, apa yang diketahui, ya. Yang diketahui yaitu ada jarak. Berarti diketahui R 3 cm. Karena ada titik D berarti jarak muatan terhadap titik D. Jadi kita namakan RD sama dengan 3 cm. Dirubah terhadap meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Oke? Apalagi yang diketahui? Tadi ada muatan. Apa tadi lambang muatan? Yaitu Q, yaitu positif 6 mikrocoulomb. Ingat ya, mikrocoulomb 10 pangkat minus 6. Jadi 6 mikrocoulomb sama dengan 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. Apalagi yang diketahui? Yaitu K, ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat Coulomb pangkat minus 2. Jadi ini sama dengan Coulomb pangkat minus 2 sama dengan 1 per Coulomb kuadrat. Jadi ini 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Sama ya. Yang ditanya apa? Nah, kita sudah memahami apa yang diketahui. Yang ditanya yaitu besar medan listrik, berarti E pada titik D. Jadi berapa medan listrik pada titik D dan arah medan listriknya bagaimana? Itu, oke? Nah, sekarang kita masuk persamaannya. Kita pakai persamaan E sama dengan K dikali Q dibagi dengan R kuadrat, ya. Di sini semua sudah ada yang diketahui. R ini yaitu RD, ya. Nah, kita masukkan yang diketahui ini terhadap persamaan, yaitu K sama dengan Q dibagi dengan R. Jadi E sama dengan K dikali Q dibagi R kuadrat. Jadi K ini dikali Q. Q tadi 6 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb dibagi dengan
RD kuadrat, yaitu 3 kali 10 pangkat minus 2 meter dikuadratkan, ya. Nah, jadi 9 kali berapa ini? Berkali 6. Yang ini ya, 9 kali 6, yaitu 54. Oke. 3 ditambah minus 6. Ini ditambah, bukan dikali lagi ya. Yaitu 9 ditambah minus 6, yaitu 3. Jadi 54 kali 10 pangkat 3. Oke. Nah, Newton meter kuadrat minus 2. Ini kan kolom pangkat minus 2 dikali kolom pangkat 1. Jadi hasilnya kolom pangkat minus 1. Jadi seperti dari situ ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Minus 2 kali 2 berapa? Minus 4. Ya. Meter pangkat 2 yaitu meter kuadrat. Nah, itu semua ya. Nah, Selanjutnya ini meter kuadrat. Meter kuadrat sama-sama dibagi meter kuadrat, hasilnya 1. Ya, jadi yang tinggal apa? Sekarang masuk pada langkah selanjutnya. 54 kali 10 pangkat 3, ini dia. Nah, yang ini kita naikkan ke atas menjadi pembilang. Di bawah dia pangkat minus 4, naik ke atas menjadi bernilai positif. Tuh ya. Maka penyebutnya hanya tinggal yang 9. Tuh. Dipahami ya, yang operasional yang seperti ini. Terus yang selanjutnya 3 ditambah 4 berapa ya? 7. Ini pangkatnya dijumlahkan 7. Ya. Maka selanjutnya kita bagi 54 dibagi 9 berapa? 6. Jadi 6 kali 10 pangkat 7 Newton kolom pangkat minus 1 itu sama dengan Newton per kolom. Ya. Jadi E sama dengan medan listrik sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, coba kamu lihat nilai E di sini. Nilai E di sini bernilai apa? Yaitu bernilai positif ya, bernilai positif. Nah, maksudnya apa? Tadi muatan di sini bernilai apa? Muatan di sini. Tadi muatan di sini bernilai positif juga, yaitu ya positif 6 mikrokolom. Jadi karena muatan bernilai positif dan medan listriknya juga di sini positif, maka medan listriknya akan menjauh dari muatan listrik. Sekaligus juga dia akan menjauhi titik D. Itulah arah medan listrik. Jadi dipahami ya cara menentukan arahnya. Dilihat dari sini, ini kan bernilai positif dia. Oke? Kita lihat lagi nomor 2. Jika kuat medan listrik pada sebuah titik memiliki jarak ya sebesar 4 cm dari muatan positif adalah 200 Newton per kolom, maka besar kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak sebesar 8 cm dari muatan adalah berapa? Nah, apa yang diketahui dari soal ini? Yaitu di sini ada 2 buah jarak. Jarak pertama 4 cm, jarak kedua 8 cm. Nah, ketika kedua muatan jaraknya 4 cm, maka medan listriknya 200 Newton per kolom. Nah, ketika jaraknya semakin jauh, yaitu menjadi 8. Berapakah sekarang medan listriknya? Itu yang ditanya ini. Ya, apakah nanti semakin besar 200 atau semakin kecil dari 200? Oke? Masuk kita diketahui. Diketahui R1 4 cm,
R2 8 cm, E1 200 Newton per kolom. Ya. Maka yang ditanya adalah E2. E2 masuk kita persamaan rumus. Ini perbandingan, yaitu tetap kita pakai rumus yang pertama. E2 dibagi E1 sama dengan rumus E tadi K kali Q dibagi R2 kuadrat. Karena ini E2 maka ini R2 ya. Dibagi dengan K dikali Q per R1 kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilai yang ini terhadap persamaan ini. Apakah sentimeter ini perlu kita rubah terhadap meter? Bisa kita rubah, bisa juga tidak. Nah, kenapa tidak perlu kita rubah sentimeter? Karena di sini nanti dia menjadi perbandingan dia ya, menjadi sama-sama dibagi juga nanti ya. Nah, selanjutnya E2 ini tadi persamaan yang di atas tadi ya. Nah, sekarang ini E2 per E1 sama dengan, jadi ini dari mana? Yang ini dikalikan terhadap yang 2 ini. Inilah dia. Ya. Lalu yang ini dikalikan ya ini terhadap yang ini. Inilah hasilnya. Ya. Tuh, dari situ dia. Oke. Nah, selanjutnya ini KQ, ini KQ. Sama-sama dibagi maka hasilnya menjadi 1. Nah, tinggallah E2 dibagi E1 sama dengan R1 pangkat 2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Jadi ini di E2 dibagi E1 sama dengan R1 dibagi R2 dikuadratkan, itu sama kan? Sama ya. Terus lalu ini ya, kita masukkan nilai-nilainya tuh. Berapa E2 itu yang ditanya. E2 dibagi E1 tadi 200. Sama dengan berapa tadi R1? 4 di atas tadi ya. R2 berapa? 8. Oke, itu dia. Maka ini tetap masih 4 pangkat 2 berapa? 16. 8 pangkat 2 berapa? 64. Ya. Nah, sekarang lakukan perkalian silang dia ya. Ini perbandingan ya. 8 kali 16. Baru yang ini ke sini ya. Maka dapat dia E2 sama dengan 16 per 64 kali 200. Jadi 16 kali 200 dibagi 64 itu hasilnya 50 Newton per kolom. Nah, tadi ketika 4 cm jarak dua buah muatan itu, dia medan listriknya 200. Semakin jauh dibuat jaraknya, yaitu menjadi 8 cm, medan listriknya sekarang menjadi 50. Jadi jangan kau buat ini nanti kamu dengan instan cara mengerjakannya, tetapi udah instan salah pula. Kau buat langsung 100, kebetulan karena ada pilihannya ya, nggak boleh. Harus diselesaikan seperti ini. Ternyata hasilnya 50. Oke? Itu dia. Nah, jadi kuat medan listrik pada titik lain yang memiliki jarak sebesar 8 cm dari muatan tersebut adalah 50 Newton per kolom. Tuh. Oke? Anak-anak Bapak, itulah mengenai pemecahan masalah medan listrik penggunaan persamaan itu terhadap pemecahan masalah berupa soal. Bapak berharap semoga itu dipahami dengan baik dan dipelajari ulang kembali. Sekian dan terima kasih.